pembelajaran ini? Semuanya serius ya? Semuanya serius ya? Baik, sebelum mulai pembelajaran kita ini ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa supaya nantinya selama proses pembelajaran kita ini Tuhan memberkati sehingga berjalan dengan baik. Baik, ada satu orang yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan ke depan. Nanti kita akan berdoa dipimpin teman kita. Kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan, orang tuanya kami tinggalkan di rumah. Berilah mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Tuhan, banyak dosa kami berbuat, hapuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, untuk itu sebelum kita mulai masuk kepada materi, ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Tapi Ibu cek dulu ya. Nanti bagi yang Ibu panggil, boleh tunjuk tangan ya. Stephen, Hadir, Bu. Absalom, Hadir, Bu. Lukiano, Hadir, Bu. Ruhut, Hadir, Bu. Arjuna, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Jonathan, Hadir, Bu. Alvino, Hadir, Bu. Rejeki, Kasih, Hadir, Bu. Repano, Hadir, Bu. Luna, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Fernando, Hadir, Bu. Wesley. Hadir, Bu. Oke, berarti terima kasih semua yang boleh hadir pagi ini. Berarti kita hari ini boleh menyelesaikan pembelajaran kita dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada pertanyaan. Tapi semua dilihat dulu ke depannya. Ada yang mau Ibu tampilkan nanti di sini. Yang menjadi materi pembelajaran kita itu yaitu hari ini perubahan wujud zat atau benda. Apa Ibu bilang? Perubahan wujud zat atau benda. Benda. Tetapi Ibu ada satu pertanyaan. Ada yang mau Ibu tanya? Pernah tidak kalian meminum sebuah minuman, tetapi di dalam minuman itu dimasukkan es batu? Iya, pernah. Hampir semua ya? Semua ya? Iya. Kemudian lama-kelamaan kalau kita biarkan minuman kita itu, ternyata es batunya menghilang. Kenapa bisa hilang? Kenapa bisa hilang? Mencair. Akhirnya es batu tadi mencair. Itulah dulu ya. Dua pertanyaan Ibu itu dulu diingat ya. Sudah? Sudah, baik. Ibu akan lanjut kepada ini. Tujuan pembelajaran kita. Ibu mau, kenapa ada tujuan pembelajaran ini? Semua dulu melihat. Ibu mau supaya kalian semua kelas 4 itu nantinya ketika sudah selesai kita belajar perubahan wujud zat itu bisa menjelaskan jenis-jenis perubahan wujud zat atau benda di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab kenapa bisa benda itu wujudnya berubah. Yang ketiga, nanti di kegiatan inti kita akan melakukan percobaan sederhana. Nanti Ibu akan pandu untuk melakukan percobaan sederhana. Sudah? Sudah? Oke, sekarang untuk apa kita belajar itu? Untuk apa kita mau belajar yang tadi Ibu sebutkan itu di sini? Supaya kita tahu ternyata benda yang terdapat di sekitar kita ini semuanya dapat mengalami perubahan wujud yang beraneka ragam, dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, untuk itu ada sedikit gambaran penilaian yang mau Ibu sampaikan, yaitu ada 3 gambaran penilaian yang akan Ibu sampaikan. Nanti penilaian sikap yang akan Ibu nilai dari kalian ketika mengikuti pembelajaran kita ini.
Yang kedua, penilaian dari keterampilan pada saat kalian melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan ketika menyelesaikan soal-soal. Sudah? 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 Oke. Sebelum kita masuk nanti pada video, kita buat dulu sedikit ice breaking biar agak-agak konsentrasi dulu kita ya. Oke? Diingatkan apa yang sudah Ibu ajarkan? Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Terima kasih. Siap belajar kita. Ini untuk itu Ibu akan menjelaskan nanti. Inilah awal pembelajaran yang sudah kita pelajari. Ini akan ada inti lagi, akan ada lagi nanti penyampaian klarifikasi dari Ibu dan juga pengerjaan soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah? Baik, kita akan sampai kepada orientasi yang Ibu bilang tadi, menonton video. Ibu minta pada saat menonton video ini nanti semuanya konsentrasi. Ini dia videonya, boleh diperhatikan dan diamati. Iya betul. Perubahan zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Kalau teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan hawa atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair,
yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, gas melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Baik, itu dia video yang sudah kita sampaikan tadi, ya kan? Sudah disaksikan kah? Sudah. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bagi dulu ini. Ada lembaran pekerjaan yang harus kita kerjakan atau kita selesaikan nanti secara bersama-sama. Dan ada juga sebagai bahan tambahan bahan ajar yang Ibu bagi selain dari buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya mengenai perubahan wujud zat atau benda yang ada di halaman 31. Dan yang ada di halaman 31. Tadi kita sudah melihat videonya, sudah kan? Sudah kah? Sudah. Bagaimana proses perubahan wujud benda dan berapa-apa saja yang menjadi jenis-jenis perubahan benda tersebut. Sekarang di sini kita diminta itu, apalah kira-kira yang kamu dapatkan dari video tadi? Coba, ada yang bisa? Misalnya, apa yang Bu, tadi saya seperti ini. Bu, kalau seperti ini bagaimana? Ada? Kalau ada silakan boleh diisi di kertas yang barusan
boleh diisi. Misalkan apa kira-kira? Bisa diisi apa kira-kira yang mau di sini. Ya, boleh diisi di situ. Iya. Boleh diisikan hasil yang ada di LKPD itu. Ya, apa kira-kira yang kamu dapatkan? Sudah? Sudah selesai? Sudah dituliskan kira-kira apa yang menjadi pertanyaanmu? Sudah? Oke. Sudah? 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 Ada yang mau membacakan apa kira-kira yang menjadi pertanyaannya? Ya, silakan. Apakah perbedaan dari mencair dan membeku? Iya, apakah perbedaan dari mencair dan membeku? Ada lagi? Atau ada yang belum selesai? Oke, mari kita coba rumuskan bersama ya. Semua kita coba rumuskan bersama hasil yang dari di video tadi. Pertama, kita coba buat satu perumusan pertanyaan. Kira-kira apa yang cocok untuk video kita tadi? Kalau dibuat misalnya, ada berapakah jenis perubahan wujud benda bisa kira-kira ya? Bisa kira-kira ya? Seperti itu pertanyaannya sesuai dengan video kita tadi ya? Bisa kan? Bisa. Kalau pertanyaan kedua, ada yang mau membantu ibu? Ada? Oh, coba kita buat lagi. Apa sajakah jenis perubahan wujud itu? Ada jawabannya di video tadi nomor 3 ini? Nomor 2 ini? Ada? Ada, iya. Kemudian rumusan yang terakhir. Apakah faktor penyebab perubahan wujud benda itu? Sudah? Ini sudah. Ibu mau ketiga ini cepat ditulis di lembarannya ya, supaya nanti bisa sama-sama ya. Boleh? Ayo dituliskan di situ. Sudah? Dituliskan ini, ketiga ini di situ. Ayo. Dituliskan di sini. Sudah? Dan dijawab. Silakan dijawab ya. Dijawabnya di kertas ini juga ya. Di kertas ini juga jawabannya. Kalau tidak mau jawabannya boleh dibuat di lembaran yang ibu bikin tersebut. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah ditulis, kita akan bagi kelompok. Tetapi untuk mempermudah kita, kelompoknya ini saja ya, tidak usah lagi kita ganti, kelompoknya ini saja sesuai nama yang sudah ibu ini. Sudah sesuai ya tempat duduknya? Seperti yang nama di atas sudah?
Sudah? Sudah? Oke, sekarang silakan diperhatikan lomba kerja yang Ibu bagi dan silakan ini Ibu akan membagi bahan-bahan percobaan kita. Bahan-bahan percobaan kita dan silakan mari kita praktekkan dulu hasil dari percobaan kita nanti. Baik, sebelum kita mulai percobaan kita ini, Ibu akan bantu. Semua boleh melihat lembar LKPD-nya halaman kedua. Di halaman kedua sudah boleh dibuka lembar LKPD-nya halaman kedua. Sudah, silakan dibuka halaman kedua saja. Sudah. Sudah. Mari kita coba dulu percobaan yang pertama, yaitu yang memakai marcis atau lilin. Ayo, silakan dihidupkan lilinnya. Boleh? Nyalakan dulu. Oke. Silakan dinyalakan dulu. Ini dulu. Sudah semua menyala? Coba diperhatikan. Ketika menyala, apa yang terjadi pada lilin tersebut? Mencair, meleleh dia kan? Karena apa? Karena api. Api itu menyebabkan apa? Panas. Jadi seperti penjelasan tadi, karena ada pelepasan kalor, ya kan? Pelepasan kalor sehingga api yang panas itu mengakibatkan lilin itu mencair. Sudah? Silakan tuliskan jawabannya di lembaranmu. Apa yang terjadi atas percobaan kita yang pertama ini? Boleh diisi di sini. Sudah? Silakan diisi. Sudah? Silakan diisi cepat. Sudah? Dituliskan hasil dari percobaan kita yang pertama ini. Seperti yang pertama, perubahan wujud apakah yang sedang terjadi ketika percobaan menyalakan lilin ini? Sudah? Ada yang sudah selesai? Supaya kita lanjut kepada percobaan yang kedua. Sudah? Sudah?
Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, sekarang kita masuk kepada percobaan yang kedua. Silahkan, di sini ada petunjuknya juga percobaan yang kedua. Masih banyak ada di sini percobaan kedua. Silakan diperhatikan dulu lembar LKPD-nya. Sudah? Di lembar LKPD-nya ada. Mari kita coba dulu di depan masing-masing sudah ada kan gelas dan tutup gelasnya. Boleh lilinnya dimatikan? Ibu akan menuangkan, diperhatikan ya. Ibu akan menuangkan air ini ke dalam gelas masing-masing. Yang kamu perlu perhatikan, ketika ibu tuangkan, apa yang akan terjadi? Sudah? Sudah? Apa yang akan terjadi? Sudah? Sudah. Silakan diletakkan gelasnya supaya ibu bisa menuangkan dan silakan diperhatikan. Kalau sudah ibu tuangkan nanti, silakan kamu perhatikan, baru catatlah apa kira-kira yang terjadi ketika ibu tuangkan. Sudah? Dicatat hasilnya ya. Jangan dulu ditutup. Oke, jangan dulu ditutup. Hanya terbuka saja dulu. Sambil diperhatikan kira-kira. Oke. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa? Ada apa? Ada asap. Itulah yang disebut dengan menguap atau penguapan. Oke. Silakan sekarang menutup gelasnya. Silakan ditutup gelasnya. Baru pelan-pelan. Mari kita coba perhatikan pelan-pelan. Sudah? Ketika gelasnya ditutup, kita coba perhatikan pelan-pelan. Kenapa tadi ada perubahan wujud menguap? Karena ada panas, ya kan? Karena suhunya naik. Kemudian, karena suhunya naik. Sekarang silakan dibuka kembali tutupnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dilihat apa yang terjadi di dalam tutupnya itu. Ada titik-titik air. Ada titik-titik air, itulah yang disebut dengan mengembun. Silakan ditulis kembali di lembar kedua LKPD kita itu hasil dari percobaan kedua kita ini. Yang terjadi tadi pertama menguap, yang kedua terjadi mengembun. Silakan satu orang juru tulisnya. Boleh cepat ya. Boleh cepat ya ditulisnya ya. Sudah, boleh cepat ditulisnya ya. Oke, sambil diperhatikan kembali LKPD-nya. Ada yang sudah selesai? Boleh diisi sesuai dari yang kita contohkan tadi ya. Setelah selesai kamu menuliskan hasil percobaanmu itu, silahkanlah kamu mengambil kesimpulan. Apalah kira-kira kesimpulanmu dari percobaan kita yang pertama, kemudian yang kedua ini. Tuliskan juga di lembar LKPD-nya bagian nomor berapa? Nomor 3. Oke, silakan Ibu kasih waktu ya. Silakan dituliskan hasil kesimpulannya.
Ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ayo, ayo semangat semua. Ayo, cepat kerjakannya. Tadi kan sudah kita cobakan, sudah kita praktekkan. Apalagi sekarang tinggal menulis apa kira-kira yang kamu ambil kesimpulan dari situ. Ayo, ayo. Dibantu temannya yang menulis. Ayo. Sudah? Ayo dibantu temannya supaya cepat. Ayo dibantu. Dikasih masukan kepada temannya, kira-kira apa? Ayo. Semuanya dibantu ya, seperti Ibu bilang tadi dari awal. Kalau pekerjaan kita nanti ini juga Ibu nilai bagaimana sikapnya mengikuti atau melakukan percobaan ini. Jadi harus ada nampak nanti nilai kerjasamanya, nilai kerjasama, dan nanti ketika Ibu suruh nanti menyampaikan ke depan harus ada rasa percaya diri, tidak usah takut ya. Ya, jangan ada yang takut nanti untuk menyampaikannya. Sudah? Iya, kalau tidak muat boleh dibawa. Ayo. Ayo, Artino, silakan. Ada yang sudah? Semua siap? Sudah, supaya kita bisa menyampaikan hasilnya ke depan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, kelompok B katanya sudah. Kalau nggak muat di bawah aja, di bawah. Ya. Langsung ini coba, biar nggak susah. Langsung dia. Nah, silakan. Kalau tidak muat boleh di bawah atau di balik lembarannya ya.
katanya. Oke, karena kelompok A masih bisa menunggu, sambil kita tunggu kelompok yang lain saja dulu. Silakan dimulai dari kelompok B untuk maju ke depan membacakan hasil dari percobaan kita itu. Ayo, silakan maju. Ayo, dari sini boleh lewat. Ayo semuanya. Hasil kesimpulanmu, hasil dari percobaan. Oke, ya. Jangan ada yang sembunyi di depan semua. Sudah? Sambil kita dengarkan dulu, kira-kira apa kesimpulan dari kelompok B-nya? Sudah? Sambil kita dengarkan ya. Oke, silakan dibacakan dari kelompok B. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari hasil percobaan yang telah dilakukan, benda dapat berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain diakibatkan adanya perubahan suhu yang tinggi dan rendah. Salah satu contohnya air panas yang kita tuangkan ke dalam gelas akan mengeluarkan seperti asap yang diakibatkan dari panas dan disebut dengan menguap. Tadi sudah disampaikan apakah hasil kesimpulannya kan? Apa katanya? Apa tadi? Bahwa contohnya salah satunya apa tadi yang diambil kelompok B? Akan Sebuah apa tadi? Di situ contohnya kalian buat. Air panas, ya. Air panas yang dituang akan terjadi penguapan. Sudah? Semua sudah mendengar? Sudah? Oke, untuk itu kita sudah dengar. Mari kita beri dulu kepada kelompok B ini tepuk tangan yang meriah. Ayo. Mereka sudah berhasil membuat satu kesimpulan dari percobaan yang diadakan tadi. Baik, terima kasih untuk kelompok B. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sudah selesai kelompok A? Sudah? Oke, masih menunggu katanya sebentar lagi. Kami persilakan kelompok C untuk menyampaikan hasil percobaannya. Boleh maju ke depan, ayo. Kelompok B sambil melengkapi LKPD-nya, jangan lupa ya menulis namanya di lembaran awalnya. Sudah? Ayo. Sudah? Sudah? Oke. Silakan untuk kelompok C. hasil dari kelompok kami adalah dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat mengetahui bahwa bentuk benda dapat berubah wujud dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari suhu yang berubah-ubah, yaitu suhu naik dan suhu yang turun. Seperti lilin yang dinyalakan akan mencair karena adanya panas yang menyebabkan suhu naik. Ya, katanya ada perubahan tadi di dalam suhu itu. Ketika suhunya naik, lilinnya Naik. Ketika suhunya turun, lilinnya membeku kembali. Ya kan? Baik, terima kasih untuk kelompok C. Mari kita beri juga tepuk tangan untuk kelompok C. Boleh kembali ke tempat duduknya, kelompok C. Silakan. Sudah siap kelompok A? Sudah siap? Oke, ya silakan dibacakan hasil kesimpulannya. Boleh maju semua kelompok A? Boleh maju semuanya kelompok A? Bacakan saja hasilnya. Maju ke depan sedikit. Ayo. Kita dengarkan dulu hasil dari kelompok A. Suaranya kuat ya membacakannya ya. Oke, kita dengar sama-sama. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dan bahwa benda dapat mengalami perubahan wujud benda dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, di mana perubahan wujud ini dipengaruhi oleh perubahan suhu, di mana salah satu contohnya lilin
yang tinggi dan sebaliknya. Bekas lilian lilinnya mencair dari beberapa menit, kemudian akan menjadi padat atau membeku diakibatkan suhu yang sudah menurun. Ya, ternyata kelompok A juga mengambil contoh kesimpulannya dari percobaan lilin tadi, di mana ketika suhunya naik, maka akan apa? Terjadi pencairan. Tetapi ketika suhunya turun, akan terjadi pembekuan. Ya, betul. Untuk itu, untuk kelompok A, mari kita beri mereka juga tepuk tangan. Memberikan waktunya. Oke, kelompok A, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sekarang sambil dikembali kita ke LKPD itu, silakan dilengkapi, ditulis namanya kembali, jangan lupa menuliskan nama kelompok dan anggotanya. Dan tadi ini ada perumusan masalah, silakan dijawab, dilengkapi jawabannya di lembar LKPD tersebut. Sudah sesuai dari hasil percobaan kita itu, sudah ada percobaannya kan? Baru dari buku paketnya juga boleh, dan dari bahan ajar yang ibu bagikan juga boleh. Ibu kasih waktu untuk melengkapi LKPD-nya supaya nanti kita akan melihat kesimpulan apakah ternyata yang boleh kita ambil dari kegiatan kita pada saat ini. Jawabannya bisa tadi kan, misalnya ini. Ada berapakah jenis perubahan wujud benda? Jawabnya boleh, kalau tidak muat di sini, boleh di belakang. Ada berapa tadi jenis perubahan benda? 30. Ada berapa? 30. Perubahan jenis benda itu ada 3. Padahal tadi di video sudah. Kemudian apa-apa saja kan jenis perubahan wujud itu? Semuanya sudah. Kemudian apa saja penyebab faktornya? Apa? Seperti tadi, karena apa? Naiknya suhu atau turunnya suhu. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Ini namanya boleh ditulis, siapa saja nama kalian. Nomor 1 siapa? Tulis halo. Sudah? Sudah, nama kelompoknya sudah? Sudah? Sudah, oke. Sudah, kalau sudah silakan boleh. Ini sudah dijawab? Oh iya, dijawab dulu di sini. Jawab saja di sini ya. Ini mulai dari sini. Jawab saja.
Ya? Siap? Yang sudah siap boleh dikembalikan ke ibu. Oh iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang sudah? 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 Siap. Oke, kalau mungkin sudah siap, boleh dikembalikan ke ibu kertasnya. Lagi, kelompok A sudah? Kelompok A sudah? Apa lagi? Iya. Baik. Sudah? Sudah? Oke, boleh dikumpulkan ke ibu. Baik. Tadi ini LKPD-nya sudah terkumpul, sudah kita selesaikan, di mana mulai dari kita mengamati sampai kepada melakukan percobaan sampai kita menarik kesimpulan. Sekarang ibu akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan ini. Ibu akan melakukan klarifikasi bahwa sebenarnya perubahan zat itu adalah apa? Salah satu bentuk Terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran dan bentuk. Iya, itulah perubahan wujud benda itu. Kemudian setelah itu ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada perubahan karena suhu yang semakin naik dan ada yang menurun. Ya kan? Seperti di sini sudah disampaikan bahwa adanya perubahan wujud benda disebabkan lingkungan yang berubah. Katanya lingkungan itu ada yang panas atau dingin. Kemudian ada tadi perubahan-perubahan yang terjadi diakibatkan panas dan dingin itu, yaitu peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Agar proses perubahan itu terjadi, harus ada proses penyerapan kalor dan harus ada proses pelepasan kalor. Sudah? Sudah? Kemudian setelah dipengaruhi oleh beberapa faktor itu, ini dia ada poin-poin pentingnya yang ibu buatkan dari pengaruh kalor tersebut. Ini tadi yang menjadi jawaban dari perumusan pertanyaan kita itu, di mana perubahan wujud zat itu berapa? Ada berapa perubahan wujud zatnya? 6. Yaitu mencair, Membeku, menyusah, menyublim, menguap, mengembun. dan itu dipengaruhi oleh penyerapan kalor dan pelepasan kalor. Kemudian ini dia, bisa kita lihat kembali contoh mencair itu. Apa di sini katanya contoh mencair? Contohnya es batu dan lilin.
tadi di pertanyaan awal itu. Pernahkah kalian itu kan meminum minuman yang di dalamnya ada es batu, yang akhirnya es batunya menghilang. Kemudian percobaan yang kita buat tadi, ketika suhu naik menyala lilin itu, akhirnya lilinnya bagaimana? Mencair. Itu dia. Baik, yang berikutnya membeku. Perubahan menjadi cair menjadi padat. Contohnya apa? Berair mati karena menghidupkan air di freezer menjadi es atau membekukan bahan cair lainnya. Iya, ketika kita memasukkan air ke dalam freezer di kulkas, dia akan membeku atau membuat apa ini? Pembuatan gula aren, ya, pembuatan gula aren. Kemudian proses menguap, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya ketika kita sedang merebus air dan pada saat mendidih akan mengeluarkan uap air. Dan pada saat kita menjemur kain yang tadinya basah, ketika terkena sinar matahari ada panas, akhirnya kering karena terjadi penguapan. Kemudian masuk kepada mengembun. Itu tadi seperti yang di kelas itu. Ketika kita buka tutupnya, ada butiran-butiran air. Itu dia mengembun. Atau ketika kita bangun pagi hari, ada daun-daunan di dekat rumah kita, kita bisa lihat titik-titik air di dalam daunan itu, ya kan? Kemudian menyublim. Di rumah pasti pernah orang tua kita memasukkan kapur barus ke dalam lemari. Nanti lama-kelamaan kapur barus itu akan habis karena sudah berubah menjadi gas. Kemudian mengkristal. Ini bisa kita lihat pada musim salju. Kita tidak ada ya musim salju ya? Oke. Kita tidak ada musim salju. Oke. Itu dia dan juga pembuatan garam. Baik. Itu dia. Karena sudah kita ambil satu kesimpulan, inilah kesimpulan atas pembelajaran kita. Jadi, untuk mengingat kesimpulan yang sudah kita bahas hari ini, untuk mengingat pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita bernyanyi dulu. Ada sebuah lagu di sini tentang perubahan zat atau perubahan wujud benda. Sudah, Ibu mau kita semua berdiri dulu bernyanyi. Ayo, semuanya berdiri dulu bernyanyi. Sudah? Ayo kawan-kawan belajar bersama. 2, 3, ya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Gimana agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Gimana agar tidak sampai lupa. Pada cair-cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, air jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali. Kemudian di sini Ibu akan membagikan soal. Silakan dikerjakan, ditulis namanya dan dijawab sesuai yang diberikan petunjuknya. Ya. Jawabnya langsung di situ saja. Kerjakan di lembaran yang Ibu bagi ini saja. Tulis nama, tulis kelasnya,
ya, ditulis nama, ditulis kelasnya, pelan-pelan dibaca supaya apa yang menjadi hasil pembelajaran kita ini bisa diisikan di soal berikut. Kepada Alvino, boleh duduk. Jangan berdiri supaya kawannya yang di belakang tidak tertutup. Sudah? Sudah? Baik, Ibu masih kasih waktu, boleh dibaca pelan-pelan. Dikerjakan sesuai petunjuk ya. Kasihlah tanda apa disuruh? Tanda silang atau tanda X pada jawabanmu yang benar. Kemudian jangan lupa menuliskan namanya, kelasnya di atas kertasnya. Boleh. Kelasnya jangan lupa. Sudah? Sudah? Ya, dibaca perlahan supaya bisa menyelesaikan soal tersebut. Baik, Ibu kasih sebentar lagi waktunya supaya kita kumpul. Ayo. Tunggu ya, kita tunggu teman kita yang belum ya. Ya, sabar. Sudah? Baik, sudah selesai. Boleh dikumpul ke Ibu. Oke. Ya. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya, duduk yang rapi. Boleh duduk yang rapi kembali. Baik, tadi kita sudah selesai. Sudah selesai. Kita sudah selesai ya. Dari tadi kita menonton video, sampai kepada melakukan percobaan, sampai kepada menyelesaikan soal. Sekarang Ibu masih mau bertanya sedikit lagi. Kira-kira apakah yang kalian dapatkan dari video tadi? Saya Bu, Ya, apa? tentang perubahan benda cair Bu. Iya, tentang perubahan benda cair. Apa contohnya seperti apa tadi? Lilin yang dipanaskan menjadi cair Bu. Iya, lilin yang dipanaskan menjadi cair. Sekarang Ibu tanya lagi. Setelah
mencair. Sudah? Untuk itu bagaimana perasaan kalian mempelajari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, terima kasih sudah senang belajar bersama dengan perubahan wujud benda. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa silakan nanti di bukunya kembali dibaca tentang gaya sebagai bahan pertemuan kita pada minggu depannya, dan jangan lupa tetaplah belajar di rumah. Jangan lupa belajar di rumah walaupun kita sudah belajar di sekolah. Di rumah jadi lupa. Tetaplah semangat belajar di rumah, karena apa yang kamu dapat hari ini, apa yang kamu pelajari sekarang di sekolah ini akan menuntutmu nantinya mencapai cita-cita yang kamu tunggukan. Sudah? Sudah? Baik, untuk menutup, kita tutup kembali dengan doa. Ada yang mau menutup dengan doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Anda mau menutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Tetapi karena sudah penutup, tadi waktu membuka hanya berdoa saja. Sekarang karena sudah mau menutup, kita bernyanyi dulu sekali baru berdoa. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan, tidak jauh hadirat kita. Ya rezeki yang berlimpah kepada orang tua dan guru kami Tuhan, dan Tuhan banyak terserah membuat kesulitan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak-anak untuk belajar kita hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk itu jangan lupa seperti yang Ibu pesankan nanti, baca kembali bukunya dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Sekali lagi dulu Ibu ini sama kita semua.